Home sweet home. Shall we? Ma! Mama! Hai, Ayo, Mama. apa kabar kamu? Baik-baik. Kangen banget. Kamu kok nggak bilang sih Mama mau datang? Sengaja, Ma. Roni emang pengen bikin surprise buat Mama. Surprise. Terus kuliah kamu gimana? Ya, alhamdulillah lancar-lancar semuanya, Ma. Tapi kamu sehat-sehat aja kan? Ya, sehat. Sehat ini tante. Yaudah yuk kita ngobrol di atas yuk. 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 Hei Ron, mau kemana? Baru saja datang sudah mau jalan lagi ya? Selamat sore Om. Sore. Papa. Ron. Aduh. Pulang dari LA badan naik. Tapi kenapa pucat begini ya? Ini kurang kasih sayang, Pak, di sana. Papa juga jauh kelihatan lebih muda. Oh, Papa dari dulu selalu begini. Kamu harus belajar banyak dari Papa, hah? Hei, tapi ngomong-ngomong, kemana kamu mau pergi, ya? Ketemu Papa juga sebelum kamu sudah mau jalan aja. Gini, Pak. Roni mau nganter Vina pulang. Soalnya masih banyak tugas kuliah. Tidak. Vina mau bikin kopi buat Papa. Kamu tahu enggak? Dari dulu tidak ada yang bisa bikin cappuccino sehebat dia. Pokoknya mantap. Benar, Vin? Iya. Mantap sih mantap, tapi Vina ini besok masih ujian. Bagi Papa, Papa tidak peduli dia mau jadi insinyur kek, mau jadi dokter, mau jadi sarjana apapun. Papa tidak peduli. Yang penting dia itu bisa jadi istri dan ibu yang baik. Betul nggak, Vin? Ayo, yang penting sekarang cappuccino. Come on. Belum tidur, Edo? Belum ngantuk, Pak. Edo, Papa senang kamu telah lulus, kembali ke tanah air, bisa nemanin Papa dan adikmu. Pada waktu mamamu meninggal, Papa pernah berjanji membesarkan kamu, merawat, mendidik kamu dan adikmu. Dengan segala keterbatasan yang ada, Papa berusaha sebaik-baiknya memenuhi janji itu. Dok, Papa ingin kamu menggantikan Papa di perusahaan. Papa ingin kamu kawin dengan gadis pilihanmu sendiri. Kamu mau memenuhi janji Papa? Kenapa mesti buru-buru, Pak? Ya. Papa sudah tua. Papa belum tua. Gak ada orang seperti Papa yang mimpin perusahaan yang sebaik Papa. Gak ada. Edo, saatnya
kamu harus maju. Perusahaan membutuhkan tenaga yang muda, yang masih segar, masih kuat untuk melawan keadaan zaman ini. Sudah punya pacar? Ya kamu tidak akan dapat perempuan kalau kamu di rumah terus. Kamu harus sering keluar. Kamu di kantor bisa kenalan dengan klien papa, dengan teman-teman bisnis papa. Mereka terdiri dari banyak bermacam-macam kalangan. Dan latar belakang mereka beragam itu. Ya makanya kamu harus ikut ke kantor sama papa. Kamu bisa belajar banyak tentang perusahaan. Siapa tahu kamu dapat istri di kantor. Apa itu penting, Pak? Ya bagi kamu, papa tidak tahu. Tapi bagi papa, penting sekali. Penting. Karena papa ingin secepatnya memenuhi janji almarhum ibumu. Papa ingin kamu menggantikan papa di perusahaan. Perusahaan kita butuh pemimpin muda yang masih segar, inovatif, dan kreatif. Pikirkan itu. Ya? Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Pak. Mas, jalan ya. Ya. Ya tante, oh makasih semuanya. Selamat malam. Iya. Hati-hati ya, Ron. Iya, Pak. Kamu jangan ngebut-ngebut loh. Ya. Vin, Ya. terima kasih kopinya. Ah, nanti saya bikinin yang lebih enak lagi, Om. Oke. Dah, Pak, Mas. Dah. Assalamualaikum. Salam. Serasi juga mereka berdua, mah. Iya. Kayaknya sebentar lagi kita punya mantu. Papa, udah deh, yang gitu-gitu kita serahin aja deh sama yang di atas, ya nggak? Ya, ya. Berdua lagi tadi. Hai, nungguin Vina lagi. Nggak usah dipikirin lah, cewek kayak dia bisa-bisa makan hati nanti. Kenapa emangnya? Vina itu cantik, Tuh. cakep, Tuh, kaya. tuh. Lagian dia kan belum janjiin apa-apa sama lo. Dia bebas, milih cowok yang lain. Rese amat sih lu. Ya, cinta memang membuat orang jadi gila. Tapi Garang bisa juga, bisa bikin normal. Sih. Do, dari mana? Pak. Belum tidur, Pak. Kamu nih sejak sakit perut jarang di rumah. Kemana saja? Ya ke rumah temen, Pak. Kenapa kamu mesti main ke rumah temanmu, bukan temanmu yang main kemari? Ya, oke deh, Bos. Ntar Edo bawa kemari deh. Temen cewek kan? Iya, Pak. Tapi nggak semua kan, Pak? Papa kan nggak pernah bilang semua temenmu cewek kan? Sudahlah, tidak usah ditutup-tutupi. Susan sudah cerita semua sama Papa. Emang susah ngomong apaan, Pak? Udahlah, Dok. Terus terang aja sama Papa. Tuh nanti juga Papa akan tahu. Edo, kenapa Sally tidak kamu undang saja ke rumah untuk makan malam sama Papa? Sorry ya, Dok. Gue ngomong sama Papa nama sama rumahnya Shirley di mana. Nggak apa-apa kan? Do, ajak Sally kemari. Kenalin dong sama Papa. Shirley kan udah punya pacar.
Ya nggak pantas dong undang si Shirley. Kenapa nggak Susan aja? Dia kan sahabatnya si Shirley. Ah, Susan lagi. Papa pengen ketemu kamu. Pasti kamu yang cerita sama papa ya? Bukan saya yang cerita. Terus siapa dong? Siapa lagi kalau bukan si cerewet Susan? Dia lagi. Kan saya udah sering main ke rumah kamu. Tapi Papa nggak pernah perhatiin kamu. Mungkin Papa anggap kamu seperti temannya Susan lainnya. Emang istimewanya saya apa dong? Bagi saya, kamu sangat istimewa sekali. Ya tapi saya nggak siap doh buat ketemu sama papa sekarang. Kenapa? Ya saya pengen kenal kamu lebih lama aja. Bagi saya, makin cepat lebih bagus. Saya merasa udah kenal kamu udah bertahun-tahun. Iya, tapi kadang-kadang perasaan kita suka nipu doh. Apa yang ada di hati kita sama apa yang ada di ucapan kita suka beda. So, kamu nggak setuju? Bukannya keberatan sih. Cuma kan kalau kita pengen mengenal pribadi orang lain secara lebih dekat, bukan gitu caranya kan? Kamu mau tanya apa lagi tentang diri saya? Kamu tanya aja, saya pasti jawab kok. Ya banyak. Tapi ya banyak cara lain doh. Nggak bisa dengan kenal begitu aja. Saya tahu itu bukan caranya. Kamu kan teman baik saya Susan. Kamu berhak tanya sama dia. Apalagi dia adik saya. Oke. Tapi saya cuma minta kamu satu hal, ya. Kamu mau nggak? Kamu mau tahu? Kamu masuk kantor, kerja seperti biasanya. Jadi orang-orang nggak nyangka kalau kamu mau masuk kerja gara-gara saya. Gimana? Setuju? Vina yang baik. Sulit sekali buat saya untuk ngungkapin perasaan saya. Saya minta maaf sebelumnya kalau mungkin surat ini mengganggu kamu. Tapi saya harus jujur sama kamu karena saya nggak bisa menahan diri atau berpura-pura. Saya cuma mau bilang saya jatuh cinta sama kamu. Ini merupakan rahmat sekaligus penderitaan buat saya. Barangkali karena saya terlalu mencintai kamu. Ngono-ngono iku cumaku. Yo. Ya, Bu. Nanti kalau Ibu Warsito datang, kamu kasih baju yang merah ini. Ya. Oh, yang merah ini tak, Bu? Iya, udah. Oh, Ibu iya, pergi ya. Iya, iya. Jangan lupa ya, yuk. Iya, iya, Bu. Iso mantul. Man. Surat saya udah datang. Bu, ketiwasan Bu, ketiwasan tenan Bu, apes loh Bu, sial aku. Apes kenapa kamu, Man? Itu loh, kemarin tuh kok nyonya pulang kok nggak bilang-bilang gitu loh Bu. Ya, padahal tuh loh Bu, padahal tuh saya sudah, Bu, Padahal kenapa? Padahal tuh waktu saya bersihin kamar itu loh Bu ya, itu saya itu lagi bersihin kamar. Lah kok mendadak Pak Pos datang ya nyonya ada ya terpaksa ya nyonya yang terima suratnya. Surat saya juga? Lah iya, wong saya tuh Bu ya, aku padahal sudah bilang loh Bu, saya tuh udah bilang ibu tuh saudara saya. Saya kok malah diomel-omeli, dimaki-maki, malah mau dipecat loh Bu. Tenan aku apes Bu, ah. Bu, aduh, loh. Nyetok ibu, Bu, sampai mau kemana Bu? Mau minta surat saya? Aduh, Bu, tolong Bu, jangan ke sana Bu, mati aku, aduh, biung, piye iki. Bu, tolong Bu. Ngapain kamu datang sini? Saya mau minta maaf, Bu. Kamu nggak usah pura-pura minta maaf. Saya sudah berapa kali bilang kamu nggak usah datang-datang ke sini lagi. Saya udah nggak suka ngeliat muka kamu. Tahu nggak? Suami saya mati gara-gara kamu. Sekarang kamu keluar. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan
almarhum suami ibu, saya datang ke sini hanya ingin mengambil surat saya. Kamu pikir rumah ini kantor pos apa? Kenapa kamu masih pakai alamat rumah ini? Kamu nggak malu dengan tetangga kalau kamu memang pernah ada hubungan dengan almarhum suami saya? Nyonya jangan salah sangka. Saya tidak ada hubungan apapun dengan almarhum suami Nyonya kecuali hubungan kerja. Almarhum suami Nyonya sebagai atasan saya dan saya hanya sebagai bawahannya. Tidak lebih daripada itu, Nyonya. Bohong. Kamu pikir saya buta apa? Kamu pikir saya tolol? Orang semua ngomongin kamu. Bahwa kamu memang pernah ada hubungan dengan almarhum suami saya. Nyonya jangan bicara soal masa lalu. Saya berani sumpah sama Nyonya, saya tidak pernah ada hubungan apapun dengan almarhum suami Nyonya kecuali hubungan kerja. Dan saya datang ke sini hanya ingin mengambil surat saya, Nyonya. Kok kamu malah yang marah? Ini rumah saya. Kenapa kamu yang marah-marah? Saya nggak sudi ngeliat muka kamu lagi. Sana keluar. Maaf. Keluar. Maaf. Saya tidak akan keluar dari rumah ini sebelum saya mendapatkan surat saya. Kamu memang keras kepala. Kalau kamu mau surat itu, tuh sudah saya buang di tempat sampah. Ambil. Makasih. Sudah puas? Saya ingatkan sekali lagi ya. Jangan injak rumah saya lagi dan saya sudah tidak sudi melihat muka kamu lagi. Sana pergi. Baik. Saya tidak akan pernah ganggu Nyonya lagi. Terima kasih. Permisi. Saya punya hubungan dengan pemuda bernama Roni. Menurut Vina, dia bisa dipercaya. Dia berasal dari kalangan yang sepandan dengan kita. Kepribadiannya baik. Vina sudah bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka pingin sekali berkenalan dengan Mama. Bersama ini pula, Vina kirimin potret Vina dan Roni. Dan Vina harap sekali Mama mau merestui hubungan kami. Mama pasti akan menyukai Roni seperti Vina mencintainya. Papa udah gak sabar untuk mengenal lebih jauh tentang Shirley, Om, Tante, dan Eri. Dan Edo bilang, Shirley keberatan diajak ke rumah. Apa benar? Enggak kok. Om jadi gak percaya. Soalnya waktu Edo masih studi di Eropa, Shirley itu saben hari main dengan susah. Ya, paling cuma malu, Om. Loh, kenapa mesti malu? Kan Shirley dan Edo hubungannya mau ditingkatkan lebih serius. Ya, kami butuh waktu untuk saling mengenal lagi, Pak. Menurut Papa ya, hubungan kalian kan tidak sekedar kenal. Justru Papa menginginkan hubungan kalian cepat-cepat diresmikan. Tapi semuanya ini terserah pada Papa dan Ibu. Ya, sebagai orang tua, saya setuju saja. Terserah anak-anaknya. Saya keberatan. Eri, lu kenapa sih? Ya maksud saya, kenapa nggak besok aja, Om? Gitu. Setuju.
loh Mbak. Ini yang saya paling takutkan selama ini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma pengen Vina bahagia. Dan saya nggak mau dia mengkhawatirkan keadaan ibunya yang sebenarnya. Apa saya salah? Masalahnya sekarang bukan salah atau benar Mbak. Tapi kan gak ada salahnya kalau Mbak kasih tau Vina keadaan Mbak yang sebenarnya. Itu kan lebih baik Mbak. Saya nggak tega, Ren. Saya nggak mau nyakitin dia. Vina bisa hancur pada saat dia mulai mengerti tentang kehidupan. Dia ini sekarang lagi mulai-mulainya, Ren. Kamu ngerti kan yang saya maksud? Saya tuh ngerti Mbak. Sangat ngerti apa yang Mbak lakukan selama ini. Tapi apakah Vina bisa ngerti kalau sampai Vina tahu keadaan Mbak yang sebenarnya? Mbak kan juga tahu segala sesuatu yang didasari ketidakjujuran gak akan berumur panjang. Gak akan awet Mbak, percayalah. Sekarang Mbak masih pakai alamatnya Budian. Kenapa nggak pakai alamat Mbak sendiri? Saya nggak mungkin cerita sekarang sama Vina. Yang Vina tahu saya punya bisnis besar, saya tinggal di rumah mewah. Dan Vina taunya ibunya perempuan yang serba kecukupan. Vina tahu dari mana semua itu? Apa Vina tahu bentuk rumah Mbak gimana atau di mana tempat tinggal Mbak? Apa dia tahu semua itu? Saya pernah foto di depan rumahnya Ibu Dian. Dan foto itu yang saya kirim sama Vina. Sampai sekarang dia simpen foto itu. Dan dia percaya sekali kalau saya memang tinggal di rumah itu. Kalau saya kasih tahu sekarang, Ren, dia pasti curiga. Saya nggak punya jalan lain yang lebih baik. Ren, saya harus terusin sandiwara ini. Sampai kapan? Mbak mau tunggu sampai Vina kawin? Iya. Saya nggak mau Vina malu depan calon mertuanya dan calon suaminya. Karena Vina pasti sudah cerita tentang saya seperti anggapannya dia selama ini. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi Mbak. Saya cuman bisa ya bantu berdoa. Semoga apa yang Mbak lakukan selama ini berhasil Mbak. Tapi jangan lupa, Mbak juga harus lebih berhati-hati. Minum dulu Mbak. Ri, Yes. lagi sibuk nggak? Kenapa? Masuk dong. Ri, gue pengen nanya nih. Masih soal Edo deh. Gimana dong menurut pendapat lo, Ri? Kok kamu malah nanya saya? Mestinya kamu yang lebih tahu. Iya, gue tahu. Tapi mama sama papa nyerahin semua persoalan ke gue. Kata mama itu menyangkut urusan masa depan gue. Jadi mama nggak mau ikut campur. Gimana dong? Kok kayaknya kamu ragu sih? Bukannya gue ragu, tapi hubungan gue sama Edo kan cepet. Ya namanya orang mau nikah kan nggak cuma cinta, naksir, terus tunangan. Kan nggak cuma itu. Kalau emang pernikahan mereka mau langgeng, kan harus cocok satu sama lain, harus saling mengerti satu sama lain. Bener nggak? Yang kamu bilang itu benar. Kenapa nggak coba kamu ngomong aja sama Edo? Nanti Edo marah lagi, tersinggung. Gimana dong? Kalau Edo merasa dewasa, dia nggak akan marah. Iya juga ya. Thank you, Ri. Ntar dulu, Shirley. Kamu nggak boleh ragu, ya. Kamu harus ikutin apa kata hati kamu sendiri. Yang bisa menentukan dan memilih teman hidup itu cuma kamu. Oke? Dan satu lagi yang kamu harus ingat, semua ini untuk masa depan dan hidup kamu nanti.
Dah, bawa pergi sana. Oke, Bos. Yuk. Iya, Bu. Ini surat kamu. Oh iya, ini surat saya, Bu. Kamu pakai alamat sini? Iya, Bu. Soalnya tempat kos saya tuh masuk-masuk gang. Saya takut kalau nyasar. Kalau rumah ini kan strategis dan gampang nyarinya, Bu. Udah lama, Yuk? Ya, udah lama, Bu. Kenapa, Bu? Oh, enggak apa-apa. Kenapa saya nggak kasih alamat sini ya untuk Vina? Tapi gimana caranya ya? Iya, Bu. Enggak apa-apa. Eri? Terus dia ngomong apa? Enggak, dia cuma pengen ketemu lo. Katanya di kampus lo nggak ada. Mungkin dia pengen tahu kemana lo pergi kali. Terus lu bilang apa? Gue bilang lo pergi. Terus katanya mau telepon balik. Ya udah gini aja. Kalau dia telepon balik lagi, bilangin biar gue yang telepon dia. Dan sekarang gue mau pergi. Kalau lu keluar dari kamar gue, tutup lagi pintunya, oke? Oke. Hati-hati ya. Dadah. Hai. Siang. Siang. Vinanya ada? Vinanya lagi keluar tuh. Pesan kamu sudah saya sampaikan kok. Katanya sih dia mau telepon. Kemana ya? Nggak tahu ya. Ke kampus? Enggak deh, kayaknya sih nggak ke kampus. Soalnya kan hari ini nggak ada kuliah. Kira-kira kemana ya? Kalau nggak salah, dia pergi sama temannya yang baru pulang dari Eropa. Iya. Dari Eropa ya, saya. Anak kampus juga? Kayaknya bukan sih. Ya udah, salam aja ya kalau dia pulang. Thanks. Halo, selamat siang. Bawa belum pulang, masih di kantor. Ada pesan? Yuk. Sayang, Woi, kemarin Mama tanya. apaan? Tanya kapan sih hubungan kita diresmiin? Ya terus saya bilang secepatnya, Ma. Loh. Kamu kenapa, sayang? Jawaban Roni salah. Enggak. Kamu sama sekali nggak salah. Terus kenapa dong? Apa kamu nggak kepengen hubungan kita cepat diresmiin? Pengen kan? Ya iya dong, saya pingin. Tapi kan kuliah saya belum selesai, Ron. Vina. Saya nggak butuh istri yang punya titel. Saya cuma butuh istri yang punya nama Vina. Kamu. Kamu tahu, saya senang banget dengerin itu. Saya senang banget kamu ngomong seperti itu.
Terus gimana? Mama kamu udah tahu? Iya dong. Kamu tahu? Saya kirim potret kita ke Mama. Terus? Terus saya kira Mama udah pasti setuju dong dengan hubungan kita. Berarti Mama belum bisa jawab yang pasti dong. Enggak. Saya kan udah bilang. Ya udah pasti Mama setuju sama kamu. Nggak mungkin enggak lah. Kamu tuh mesti yakin, kenapa sih? So tahu sih kamu habisnya. Enggak lah. Kamu tuh terlalu khawatir. Apa? Selalu khawatir. Gimana gak khawatir orang saya mau nikah sama kamu? Enggak, banyak yang suka sama saya gitu. Terus ngomong-ngomong, kapan Mama ke Jakarta? Mama ke Jakarta sebentar lagi. Sebentar lagi. Ini kapan? Katanya Vina belum dikasih kabar sih. Jadi katanya Mama sih sebentar lagi. Dan kalau Mama udah sampai Jakarta, saya mau kenalin kamu ke Mama. Bagus dong. Soalnya Roni kepengen hubungan kita direstuin sama kedua orang tua kita. Iya. Kamu tahu nggak? Saya udah nggak bisa sama yang lain. Saya cuma cinta sama kamu. Saya juga. Vina. Ya, kenapa? Ada telepon tuh buat lo. Dari mana? Dari Surabaya. Oh iya, makasih ya. Halo? Halo Mama. Apa kabar, Ma? Vina kangen banget sama Mama. Iya, Vina baik-baik aja di sini, Ma. Mama gimana, baik kan? Iya, kuliahnya lancar kok, Ma. Jangan khawatir. Moga-moga semuanya sesuai rencana ya, Ma ya. Ya syukur, Vin. Kalau memang kamu pinter bawain diri gitu, Mama juga jadi bahagia dan Mama jadi tenang. Mama udah lihat tuh fotonya Roni. Cakep juga. Kamu kelihatannya cocok loh, Vin, sama dia. Mama percaya sama pilihan kamu, ya. Vina senang banget kalau Mama suka sama Roni. Ya Mama pasti suka dong. Kalau Vina suka sama Roni. Mama itu yang paling penting kebahagiaannya kamu, Vin. Terus sekarang Mama tanya, kapan Mama mau ditemuin sama Roni? Halo. Hey Ron, kamu lagi ngapain sayang? Hey, Eyang. Lagi mikirin kamu. Ah, yang benar kamu nih. Tahu nggak?
Saya baru aja dapat telepon dari Mama. Dan Mama setuju dengan hubungan kita. Bagus dong. Bukan cuma itu. Mama tuh muji-muji kamu terus. Dan Mama juga pingin ketemu sama kamu kalau Mama ke Jakarta. Kapan sayang? Ya, pas liburan. Saya pasti senang deh kalau Mama ada di sini. Dan saya yakin Mama pasti cocok sama kamu. Pasti dong. Soalnya mama kamu tahu kalau saya benar-benar cinta sama kamu. Alah, gombal kamu. Yang benar kamu mencintai saya. Jangan suka bohong kamu. Bohong? Saya nggak pernah bohong kalau soal ini sayang. Saya benar-benar sayang dan saya cinta sama kamu. Dan selama kita sama-sama, nggak seorang pun yang bisa misahin kita. Ron, saya sayang sama kamu. Saya kangen banget. Saya tahu. By the way, kamu besok ada kuliah? Ya iyalah, udah 5 hari saya nggak masuk ke kampus. Saya pingin cepet-cepet selesai, tau nggak? Kamu kabarnya gimana? Baik. Saya 2 kali datang ke kos kamu nggak ada. Teman kamu nyampein nggak? Iya, teman saya nyampein. Aduh, saya minta maaf. Nggak apa-apa. Kamu telepon saya, tapi saya belum sempat telepon. Nggak apa-apa. Maaf ya. Saya buru-buru. Loh, Vina. Nggak ada yang jemput loh. Itu calon suami saya. Saya kenalin. Sini deh, aku kenalin. Nih. Apa kabar sayang? Baik. Saya mau kenalin kamu sama teman kampus saya. Eri. Oh nih. Jadi kita makan. Eri ikut sekalian yuk, kita mau makan siang. Kapan-kapan deh ya, saya masih ada kuliah lagi. Bener. Iya. Kamu kan belum makan siang kan? Gampang deh, gampang. Oke deh. Sampai ketemu lagi, Eri. Saya duluan ya. Katanya kamu mau ngomong penting, nggak sekalian aja? Nggak usah, nggak jadi. Bener?